Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang bapak yang tidak bahagia dalam rumah tangganya. Dia sudah merasa begitu menderita dalam perkawinannya, begitu menderita di tengah-tengah keluarganya. Sampai suatu saat dia ingin lari, meninggalkan keluarganya dan mencari kebahagiaan. Suatu ketika dia lari, kemudian masuk ke dalam sebuah hutan yang begitu lebat. Ketika dia sampai di hutan itu, dia berjumpa dengan seorang guru yang sedang bertapa. Kemudian guru ini bertanya kepadanya, "Hendak kemana engkau pergi?" Lalu dia katakan, "Saya hendak mencari kebahagiaan. Sudah puluhan tahun saya di tengah-tengah keluarga dan saya tidak menemukan itu." Lalu guru ini mengatakan, "Istirahatlah dulu, tidurlah dulu, dan besok lanjutkan perjalananmu untuk menemukan kebahagiaan." Lalu dia istirahat. Setelah istirahat, guru ini membalikkan tubuhnya dan memutar arah sepatunya menuju tempat dia berangkat kembali. Setelah dia kembali, lalu tanpa basa-basi dia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke tempatnya tanpa disadari. Setelah ia mendekati tempat, dia mulai kenal bahwa ini pernah saya lihat. Sampai kemudian dia tersadar bahwa dia sudah ada kembali di tengah-tengah keluarga. Ternyata guru itu mengajak dia untuk menemukan kebahagiaan di tempat keluarganya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mau menunjukkan juga kepada kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ditemukan dalam keluarga. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, setelah Yesus kemudian dipersembahkan, dikatakan dalam Injil pada bagian yang terakhir, yang menurut saya sangat penting untuk kita refleksikan, dikatakan demikian. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediamannya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat. Maria dan Yusuf ini kembali ke keluarganya, kembali ke rumahnya bersama dengan Yesus. Kata-kata ini menjadi sangat penting bagi kita untuk tahu persis apa artinya kekudusan, apa artinya keluarga kudus. Keluarga kudus itu rupanya bukan sesuatu yang tidak pernah punya cacat. Keluarga kudus itu bukan keluarga yang tidak pernah cekcok antara yang satu dengan yang lain. Keluarga kudus itu bukan keluarga yang tidak pernah punya persoalan dan tidak punya kesulitan. Tapi kalau kita lihat dari Yesus, mungkin yang mau diwartakan adalah kekudusan keluarga Nazaret adalah karena mereka membesarkan Yesus di tengah-tengah keluarga. Memelihara Yesus sebagai sumber kekudusan. Maka kekudusan keluarga kita pertama-tama bukan jasa-jasa karena kita tidak pernah marah, karena kita tidak pernah cemberut, atau karena kita tidak pernah mengeluh. Tapi sesungguhnya adalah kekudusan dalam keluarga kita adalah karena kita mau memelihara Yesus bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pesta keluarga kudus ini adalah bukan pesta tentang Yesus, Maria, dan Yosef saja. Tapi menurut saya adalah pesta untuk kita semua, untuk keluarga kita. Setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki keluarga sebagai sumber kebahagiaannya, sebagai sumber inspirasi hidupnya. Seperti yang saya katakan dari ketika dia tidak bahagia dalam keluarganya, hendak mencari kebahagiaan di tempat lain. Tapi sang guru itu memutar dia kembali untuk menemukan kebahagiaan di dalam keluarganya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyadari Yesus yang lahir, yang menjadi manusia,
ada di antara keluarga kita. Ada di antara kita, ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan kehadiran Yesus inilah sebagai satu-satunya sumber kekudusan bagi keluarga kita, bukan yang lain. Karena itu, jangan mencari kebahagiaan di tempat di luar keluarga, tapi menemukan kebahagiaan dalam keluarga, menemukan kekudusan yang ada di dalamnya, yaitu Kristus sendiri. Amin.